Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Salam Pancasila. Mau tahu gak betapa mengerikannya Jokowi membangun oligarki kekuasaan? Ada 3 partai politik yang nanti akan digunakan untuk melanggengkan oligarki kekuasaannya. Catat. Yang pertama adalah PSI, yang mana Jokowi nanti akan menjadi ketua umum PSI. Yang kedua adalah Golkar. Menantunya yaitu Bobi akan menjadi ketua umum Golkar. Yang ketiga Gibran. Gibran akan menjadi ketua umum Partai Gerindra. Ya, jadi Gerindra, Golkar, PSI akan menjadi kendaraan politik dinasti oligarki kekuasaan Jokowi. Ya. Nah, mengerikan kan? Orang lain, 1 orang, 1 keluarga, 1 partai. Jokowi 1 keluarga, banyak partai. Itulah namanya oligarki dinasti kekuasaan Jokowi. Perhatikan dan catat baik-baik. Bila suatu saat omongan saya ini benar. Oke? Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka. Salam Pancasila. Aku kasih bocoran ya. Keren. Ingat-ingat, catat. Partai Gerindra nantinya akan diambil alih oleh Jokowi. Ya, dengan cara menjadikan Gibran ketua umum Gerindra. Dah gitu aja. Catat ini. Ya. Sebelum tahun 2029. Oke, peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila, merdeka. Salam Pancasila. Aku kasih bocoran ya. Keren. Ingat-ingat, catat. Partai Gerindra nantinya akan diambil alih oleh Jokowi. Ya. Dengan cara menjadikan Gibran ketua umum Gerindra. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghadiri outreach session pada perhelatan konferensi tingkat tinggi itu di Kanada ya saudara-saudara, atau KTT G7 yang akan berlangsung di Kanada pada tanggal 17 Juni 2024. Hal itu lantaran Prabowo telah lebih dulu berkomitmen untuk bertandang ke Singapura dan Rusia, saudara-saudara. Sebelumnya Prabowo itu kan telah menerima secara resmi ya undangan untuk menghadiri salah satu sesi di KTT G7 itu. Namun Kementerian Luar Negeri atau Kemlu telah mengonfirmasi bahwa Presiden tidak akan hadir pada pertemuan antara pemimpin negara G7 serta negara non-anggota sekaligus lembaga internasional tersebut. Karena adanya beberapa komitmen pertemuan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan pertemuan di Singapura dan juga dengan partisipasi di forum di Rusia, maka Bapak Presiden tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut, kata juru bicara Kemenlu Roliansa Soemirat pada media ya di situ, Kamis 12 Juni 2025. Nah lalu meski demikian, pria yang akrab disapa Roy Soemirat itu mengatakan bahwa undangan untuk menghadiri KTT G7 tersebut sudah diterima dari PM Kanada yaitu Mark Carney. Hal itu juga katanya menunjukkan bahwa Indonesia dipandang penting dan signifikan pada politik global saat ini kendati bukan negara anggota.
Nah, di sisi lain Prabowo juga sudah menyampaikan dukungannya kepada Kanada yang menjadi tuan rumah KTT G7 itu untuk terus mendorong kolaborasi antara negara-negara adidaya ya, serta negara non-anggota maupun lembaga internasional. Dan itu sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada Perdana Menteri Kanada pada saat berlangsungnya teleponannya antara kedua pemimpin tersebut. Lanjut Roy ya. Iya. Adapun Prabowo akan mengunjungi dua negara sahabat mulai dari awal pekan depan. Pertama, dia akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Leaders Retreat di Singapura. Pada kunjungan tersebut ya, Presiden ke-8 Republik Indonesia itu akan bertemu dengan Perdana Menteri atau PM Singapura serta Presiden Singapura. Roy juga menyebut, ini akan menjadi kunjungan pertama Prabowo sebagai Presiden ke Singapura, serta menjadi Leaders Retreat pertama bagi kedua kepala pemerintahan setelah pemilu di Singapura pada Mei 2025 lalu. Pada retreat ini akan dibahas berbagai prioritas kerjasama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara. Isu-isu yang terkait dengan investasi di kedua negara di berbagai bidang ya juga akan banyak direncanakan, akan banyak dibahas. Lanjut Roy. Nah, kedua Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Di mana Pak Prabowo itu akan terbang ke Saint Petersburg, Rusia ya pada tanggal 18 hingga 20 Juni mendatang. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Putin untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, serta sekaligus menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun sosial media atau TikTok ya, dan juga di sini juga kita sudah membahas tentang Prabowo pilih bertemu Putin, batal hadir KTT G7 di Kanada. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.